Di antara semua legenda yang pernah diceritakan manusia, hanya sedikit yang mampu bertahan selama lebih dari 2000 tahun dan terus memicu perdebatan hingga hari ini. Banyak kisah kuno telah memudar seiring berjalannya waktu, terkubur oleh perubahan budaya dan perkembangan peradaban. Namun, ada satu nama yang tetap hidup, melintasi generasi demi generasi, muncul dalam buku, film, penelitian ilmiah, hingga teori-teori yang mencoba menjelaskan masa lalu umat manusia. Nama itu adalah Atlantis. Sebuah negeri yang konon begitu maju, begitu kaya, dan begitu berkuasa, hingga mampu menguasai wilayah yang luas, sebelum akhirnya lenyap dalam sebuah bencana dahsyat yang terjadi hanya dalam satu malam. Kisah ini telah memikat para filsuf, sejarawan, penjelajah, arkeolog, dan masyarakat umum selama berabad-abad. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya masih menjadi misteri. Apakah Atlantis benar-benar pernah ada, ataukah ia hanyalah sebuah cerita yang diciptakan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada generasi setelahnya? Sumber tertua yang menyebut Atlantis berasal dari seorang filsuf Yunani kuno bernama Plato. Sekitar tahun 360 sebelum Masehi, Plato menulis dua dialog filsafat yang dikenal sebagai Timaeus dan Critias. Dalam kedua karya inilah, Atlantis pertama kali muncul dalam catatan sejarah yang masih dapat dibaca hingga sekarang. Menurut Plato, kisah tersebut bukanlah hasil imajinasinya sendiri. Ia mengklaim bahwa cerita itu berasal dari tradisi yang jauh lebih tua. Rantai kisah tersebut berawal dari seorang negarawan Athena bernama Solon yang hidup sekitar 2 abad sebelum Plato. Ketika Solon mengunjungi Mesir, para pendeta di sana menceritakan kepadanya tentang sebuah kerajaan besar yang pernah berdiri ribuan tahun sebelumnya. Kerajaan itu terletak di luar pilar Hercules yang saat ini umumnya diidentifikasi sebagai wilayah Selat Gibraltar, pintu masuk menuju Samudra Atlantik. Menurut cerita yang disampaikan kepada Solon, Atlantis bukanlah sebuah pulau kecil yang terpencil. Atlantis digambarkan sebagai kekuatan maritim yang sangat besar. Wilayahnya luas, tanahnya subur, dan sumber daya alamnya melimpah. Pulau tersebut memiliki pegunungan, dataran yang luas, sungai-sungai yang mengalir dari kawasan tinggi, serta hasil tambang yang berlimpah. Plato bahkan menyebut adanya logam bernama orichalcum yang nilainya hanya berada 1 tingkat di bawah emas. Di mata masyarakat kuno, deskripsi seperti ini menggambarkan sebuah negeri yang hampir sempurna. Atlantis memiliki pelabuhan-pelabuhan besar, armada laut yang kuat, serta sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan baik. Penduduknya mampu membangun kota-kota megah dan berbagai bangunan monumental yang menunjukkan tingkat kemajuan yang luar biasa. Salah satu bagian yang paling terkenal dari deskripsi Plato adalah gambaran ibu kota Atlantis. Kota tersebut disebut dibangun dalam bentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang terdiri atas daratan dan kanal-kanal air yang saling mengelilingi. Kanal-kanal itu memungkinkan kapal-kapal berlayar hingga ke pusat kota. Di tengah kompleks tersebut berdiri kuil-kuil megah yang didedikasikan untuk dewa laut Poseidon. Dinding-dinding bangunan dihiasi logam berharga, sementara patung-patung raksasa berdiri sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran. Bagi banyak pembaca modern, gambaran ini terasa begitu detail sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah Plato sedang menceritakan sebuah tempat nyata yang pernah ada, atau hanya menciptakan dunia fiktif untuk mendukung argumen filsafatnya? Dalam kisah Plato, Atlantis pada awalnya merupakan negeri yang makmur dan berbudi luhur. Para penguasanya dianggap memerintah dengan bijaksana, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan moralitas. Namun, seiring berjalannya waktu, kemakmuran yang mereka miliki mulai mengubah karakter masyarakatnya. Kekayaan yang melimpah menumbuhkan keserakahan. Kekuasaan yang besar melahirkan ambisi untuk menguasai wilayah lain. Atlantis kemudian berubah menjadi kekuatan ekspansionis yang berusaha menaklukkan berbagai bangsa di sekitarnya. Dalam cerita tersebut, hanya Athena kuno yang mampu melawan dan menghentikan ambisi Atlantis.
Setelah konflik besar terjadi, para dewa memandang bahwa masyarakat Atlantis telah kehilangan kebajikan yang dahulu mereka miliki. Mereka dianggap telah menjadi sombong, korup, dan haus kekuasaan. Kemudian tibalah peristiwa yang menjadikan Atlantis sebagai legenda. Plato menulis bahwa dalam 1 hari dan 1 malam yang penuh malapetaka, gempa bumi dan banjir besar menghantam pulau tersebut. Tanah runtuh ke dalam laut dan seluruh peradaban Atlantis tenggelam hingga lenyap dari muka bumi. Tidak ada kota yang tersisa, tidak ada kerajaan yang bertahan. Laut menelan semuanya. Sejak saat itu Atlantis hanya hidup dalam cerita dan kenangan masa lalu. Kalimat singkat inilah yang kemudian memicu salah satu pencarian terbesar dalam sejarah manusia. Selama berabad-abad, sebagian besar orang menganggap Atlantis hanyalah alegori atau cerita moral yang dibuat Plato. Banyak sejarawan berpendapat bahwa tujuan utama kisah tersebut bukanlah untuk mendokumentasikan sejarah, melainkan untuk menunjukkan bagaimana sebuah masyarakat dapat runtuh ketika kehilangan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi keberhasilannya. Dalam pandangan ini, Atlantis berfungsi sebagai peringatan tentang bahaya kesombongan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sama seperti berbagai mitos lainnya, kisah tersebut digunakan untuk menyampaikan pelajaran kepada pembaca mengenai sifat manusia dan konsekuensi dari tindakan mereka. Pendukung teori ini menunjuk pada sebuah bencana besar yang terjadi sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, yaitu letusan gunung berapi di Pulau Santorini yang pada masa kuno dikenal sebagai Terra. Letusan tersebut merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah manusia. Ledakannya menghancurkan sebagian besar pulau, memicu tsunami raksasa, dan menyebarkan abu vulkanik ke berbagai wilayah di sekitar Laut Mediterania. Banyak ilmuwan meyakini bahwa bencana ini memberikan pukulan berat terhadap peradaban Minoa dan berkontribusi pada kemundurannya. Karena adanya kesamaan antara kehancuran mendadak akibat bencana alam dengan cerita Plato, sebagian peneliti menganggap bahwa ingatan kolektif mengenai peristiwa tersebut mungkin berkembang menjadi legenda Atlantis setelah berabad-abad diceritakan dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, teori Santorini bukan tanpa masalah. Lokasi Santorini berada di Laut Mediterania, bukan di luar pilar Hercules, sebagaimana disebutkan Plato. Selain itu, rentang waktu antara letusan Terra dan periode yang disebut dalam cerita Atlantis juga tidak sepenuhnya cocok. Oleh karena itu, berbagai teori lain terus bermunculan. Ada yang menempatkan Atlantis di Samudra Atlantik, ada yang menghubungkannya dengan wilayah Karibia, bahkan ada pula yang mencoba mengaitkannya dengan kawasan Antartika. Sebagian teori tersebut didasarkan pada interpretasi geologis tertentu, sementara sebagian lainnya lebih banyak bersandar pada spekulasi. Pada abad ke-19, minat terhadap Atlantis meningkat drastis setelah terbitnya buku karya Ignatius Donnelly berjudul Atlantis, The Antediluvian World. Donnelly berargumen bahwa Atlantis benar-benar pernah ada dan merupakan sumber dari berbagai peradaban kuno di seluruh dunia. Menurutnya, kemajuan Mesir, Amerika Tengah, dan berbagai budaya lain berasal dari pengaruh peradaban Atlantis yang lebih tua. Meskipun gagasan tersebut sangat populer di kalangan masyarakat umum, sebagian besar akademisi modern menganggap klaim tersebut tidak didukung oleh bukti yang memadai. Namun, buku Donnelly memiliki pengaruh besar dalam membentuk citra Atlantis yang dikenal masyarakat saat ini. Memasuki abad ke-20 dan ke-21, perkembangan teknologi memungkinkan manusia memetakan dasar laut dengan tingkat detail yang sebelumnya tidak pernah tercapai. Kapal penelitian, sonar, satelit, dan kendaraan bawah laut telah menjelajahi berbagai bagian samudra dunia. Jika Atlantis benar-benar merupakan peradaban besar yang tenggelam, sebagaimana digambarkan dalam legenda, banyak orang berharap suatu hari teknologi modern akan menemukan jejaknya. Namun, hingga saat ini, belum ada penemuan arkeologis yang diterima secara luas sebagai bukti keberadaan Atlantis. Beberapa struktur bawah laut yang sempat menarik perhatian akhirnya terbukti merupakan formasi geologis alami atau situs yang tidak berkaitan dengan kisah Plato.
Menariknya, meskipun bukti konkret belum ditemukan, daya tarik Atlantis justru tidak pernah memudar. Salah satu alasannya mungkin karena Atlantis mewakili sesuatu yang sangat mendasar dalam psikologi manusia. Kisah ini berbicara tentang sebuah dunia yang hilang, sebuah masa keemasan yang musnah akibat bencana, dan harapan bahwa jejak-jejaknya masih menunggu untuk ditemukan. Hampir setiap budaya memiliki cerita tentang banjir besar atau peradaban yang hancur. Atlantis menjadi simbol universal dari gagasan bahwa sejarah manusia mungkin jauh lebih rumit daripada yang kita ketahui saat ini. Pada akhirnya, pertanyaan mengenai Atlantis mungkin lebih menarik daripada jawabannya sendiri. Jika suatu hari bukti ditemukan, maka salah satu misteri terbesar dalam sejarah akan terpecahkan. Namun, jika Atlantis tidak pernah ditemukan, legenda tersebut kemungkinan akan tetap hidup sebagai salah satu kisah paling berpengaruh yang pernah diceritakan manusia. Selama masih ada lautan yang belum sepenuhnya dieksplorasi, selama masih ada reruntuhan yang belum digali, dan selama manusia terus bertanya tentang asal-usul peradaban mereka, Atlantis akan tetap menjadi simbol dari batas antara sejarah dan mitos, antara fakta dan imajinasi, serta antara apa yang telah diketahui dan apa yang masih tersembunyi di kedalaman masa lalu.